Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari istilah-istilah yang ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah Enterprise Resource Planning. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke penyampaian istilah-istilah tersebut dalam ringkasannya. Yang pertama itu adalah Transaction Processing System. Nah, dalam bahasa Indonesia, sistem pemrosesan transaksi. Kalau dalam bahasa Inggris, Transaction Processing System atau yang disingkat TPS gitu. Ini adalah sistem yang menjadi salah satu sumber utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Nah, sistem ini juga berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Nah, pengolahan transaksi ini berasal dari data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif, gitu. Kita lanjut ke istilah yang kedua, yaitu Material Recruitment Planning atau yang disingkat itu MRP. Nah, MRP ini adalah teknik pencatatan terkomputerisasi yang dibuat untuk menerjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Nah, teknik perencanaan kebutuhan material digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan item barang atau komponen gitu. Pada item-item tingkat yang lebih tinggi. MRP mempunyai beberapa prinsip serta syarat-syarat pendahuluan dan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip ke-1 yaitu fasa waktu atau time phasing gitu. Nah, teknologi fasa waktu adalah untuk membangun korelasi antara jumlah kebutuhan yang diperlukan dan jadwal waktu atau perencanaan. Ada dua metode yang sering digunakan, yaitu yang pertama pendekatan tanggal atau jumlah. Kemudian pendekatan paket atau paket waktu gitu. Nah, selanjutnya itu prinsip kedua, yaitu status persediaan. Nah, status persediaan ini yaitu informasi ini mengungkapkan berapa jumlah yang harus dipesan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan gitu. Kemudian istilah yang ketiga yaitu sistem informasi area fungsional. Nah, sistem informasi area fungsional ini adalah sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Beberapa sistem informasi fungsional yang umum adalah sebagai berikut diantaranya, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian kita akan melanjutkan ke istilah yang terakhir yaitu Electronic Data Interchange atau yang disingkat itu EDI gitu. Nah, EDI adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Nah, istilah ini umumnya dipakai dalam hal perdagangan dan bisnis, khususnya perdagangan elektronik atau e-commerce yang lagi banyak dipakai pada masa digital ini gitu. Nah, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam memudahkan proses pertukaran data transaksi yang berulang-ulang antar perusahaan. Nah, adanya EDI dapat mempercepat proses bisnis gitu. Tetapi ada kelemahan EDI adalah implementasinya yang sangat spesifik
dan tertutup sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, ini terdapat lampiran link jurnal yang saya jadikan sebagai referensi gitu. Dari ringkasan istilah-istilah yang tadi saya sampaikan, menjadikan referensinya dari link-link jurnal tersebut. Nah, sekian ringkasan dari istilah-istilah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.